Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Market di analis harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025. Rekan trader, pergerakan harga terus berjalan. Kemarin indeks harga produsen dikeluarkan, data yang sangat luar biasa, sempat membuat emas jatuh, tapi setelah itu emas kembali lagi naik. Begitupun juga dolar Amerika sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Dan hari ini data inflasi akan dikeluarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah yang akan terjadi? Bagaimanakah pergerakan itu terhadap pasar? Kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami. Jangan lupa nonton video ini, subscribe channel ini, like video ini supaya semakin memberikan semangat untuk saya membuat konten-konten menarik, analisa-analisa menarik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika tertekan, jatuh rekan trader sampai level paling terendah, menembus level 108.992 setelah sempat juga tinggi banget ya, naik juga di sekitar 109, dia kembali ke 108. Untuk euro angkel saham dolar, kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan hingga menembus 1.03078. Begitupun juga untuk pound sterling. Kita bisa lihat pound sterling walaupun sempat naik rekan trader di 1.22467, tapi setelah itu pound sterling jatuh bebas, turun menembus level 1.21309 ya. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold impact dari data yang dikeluarkan kemarin membuat bagaimana gold ini naik ke posisi yang tinggi sekali ya, walaupun memang tidak bisa kita lihat juga ya karena 2 hari yang lalu gold ini jatuh ya. Gold kemarin rekan trader naik sampai di level 2678.26, nilai yang sangat luar biasa, dan dia sekarang juga sedang bergerak menuju ke arah 2700-an. Kita lihat apakah dia bisa sampai di seputaran 2700. Kita akan lihat pada hari ini. Dan untuk USDN Jepang kemarin mengalami penguatan. Pada prinsipnya USDN Jepang ini dia bergerak zigzag ya, naik turun. Tapi kemarin ada potensi penguatan yang signifikan, menembus level 158.126, sangat luar biasa. Dan hari ini tendensi bearish masih sangat kuat, tapi hati-hati pembalikan arah nanti malam di saat berita dari Amerika dirilis. Oke rekan trader, ini adalah judul ya. Ini adalah data yang kita bisa lihat kemarin, pergerakan pasar kemarin. Dan untuk hari ini, judul yang coba saya angkat adalah bullish menguji kekuatan emas menjelang rilis data inflasi. Nah ini dia, ini yang sangat kita tunggu-tunggu karena kita bisa lihat bahwa hari ini data inflasi, kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi sudah sangat jelas, ini hari ini data akan dikeluarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita lihat bersama-sama kalender ekonominya ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat data inflasi inti, IHK, indeks harga konsumen inti berada di seputaran 0,3%. IHK tahunan 2,9% ya, perkiraan dari sebelumnya 2,7. Dan IHK bulan Desember 0,4 ya. Ini harap rekan trader memperhatikan 0,4. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa data ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa? Karena harap dicermati data inflasi yang akan dirilis nanti dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Apabila dia terjadi kenaikan, maka kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga hanya dilakukan 1 kali aja. Ya. Nah, hanya dilakukan 1 kali saja. Tapi apabila data nanti melemah, ya, harga emas ini kemungkinan akan mengalami penguatan yang signifikan. Ya.
Apabila datanya tinggi, ya artinya kan kalau datanya tinggi pemangkasan tingkat suku bunga ya tidak bisa akan terjadi jeda. Dan kalau kita lihat secara logika pun juga, kalau memang nanti datanya lebih tinggi, data inflasi yang dikeluarkan tinggi, artinya kan membuat sikap kebalik ya, hawkish bisa terjadi sehingga bisa membuat pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan cuma satu kali aja dan kemungkinan besar 50 basic point ya, karena memang tahun ini direncanakan 50 basic point. Tapi kalau seumpamanya data yang dikeluarkan lebih lemah, nah ini dia. Ini akan memberikan angin segar buat emas. Dan kita bisa lihat bahwa data-data ini pun juga memang untuk sementara ini pergerakan yang terjadi pada pasar ini sangat menunggu bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump setelah menjadi presiden. Kita tahu bahwa kebijakan proteksi yang dilakukan, proteksionisme ya, proteksi yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap perekonomian Amerika setidaknya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian Amerika. Tapi inflasi ini akan terjadi. Dengan adanya inflasi yang terjadi, mau tidak mau bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi jeda ya, dan sikap hawkish itu akan sangat menguat. Ini juga setara dengan apa yang dilakukan oleh The Fed. The Fed sudah merubah ya sikapnya yang tadinya dovish menjadi hawkish supaya mengsinkronisasi antara keputusan kebijakan The Fed dengan kemungkinan kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena kalau kebijakan ekonomi oleh Donald Trump sudah barang tentu akan memproteksi dan proteksionisme yang dilakukan sehingga bisa membuat dolar Amerika menguat dan memberikan sedikit tekanan terhadap gold. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada hari ini, nanti kita akan lihat bersama-sama. Apakah data ini akan memberikan satu keputusan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga itu hanya berlaku satu kali, atau kita bisa lihat apakah data yang dikeluarkan ini malahan bisa membuat pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan dan bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan yang terjadi pada gold. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, gold ini dia memang sedang naik sih sebenarnya ya, tapi dia ini kemungkinan besar akan terjadi pelemahan. Tapi sekali lagi saya harap mau bilang buat rekan trader, hati-hati saat berita ini dikeluarkan ya. Memang pada pagi ini kalau kita lihat secara garis besar dia akan naik, tapi hati-hati di saat berita dikeluarkan kemungkinan besar dia akan jatuh balik lagi ya. Tapi itu adalah perkiraan saya ya. Tapi setidaknya kalau kita lihat data inflasi yang dikeluarkan ini akan mempengaruhi arah pergerakan perekonomian Amerika ke depan, karena akan menyangkut seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada pertemuan akhir bulan ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita langsung dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia bergerak benar-benar sangat datar ya. Kemungkinan besar kalau menurut analisa saya dia ini masih mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Dia kemungkinan masih bisa turun juga. Saya berestimasi kalaupun turun ya dia bisa turun sampai paling rendah sekali kalau menurut saya itu akan berada di seputaran 108.837. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader, hati-hati. Nanti masuk di pasar Amerika tidak kemungkinan dia balik arah rekan trader, kembali lagi ke 109.320 ya. Karena secara teknikal pun juga dia udah sampai di level paling terbawah rekan trader ya, oversold ya. Jadi kita akan lihat ya. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa oke, dia akan kemungkinan turun sampai 108.837, tapi potensi pembalikan arah untuk kembali lagi naik ke posisi tertinggi di posisi sekitaran 109.320 sangat besar di saat rilis berita yang akan dikeluarkan pada hari ini. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar kita lihat bersama-sama. Euro angkel saham dolar pada hari ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa masih ada sedikit kemungkinan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Estimasi saya dia akan mencoba naik sampai di level ketinggian maksimum di seputaran 1.03227 ya, masih bisa sampai di situ. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah siap-siap terjadi
tidak tertutup kemungkinan menurut analisa saya dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah nanti di posisi 1.02616. Ini hati-hati rekan trader ya. Sekali lagi saya bilang hati-hati karena berita inflasi akan dikeluarkan benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan ke depan. Dan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama pound sterling secara garis besar kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada hari ini dia sangat zigzag ya. Analisa saya kemungkinan besar dia akan terus bergerak. Pada saat ini dia akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya, dia akan coba ke posisi yang lebih tinggi. Saya berestimasi bahwa dia ini masih bisa naik sampai level paling maksimum ya, menurut saya dia masih bisa menembus level 1.22334. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di posisi 1.21651. Nah, ini dia rekan trader. Nah, analisa saya seperti kayak gini ya. Ini harap diperhatikan. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini masih memiliki potensi yang sangat kuat naik. Estimasi saya dia ini masih bisa naik. Minimal dia akan menembus level 2689. Kayaknya 2700 masih jauh ya. 2689 masih bisa ditembus. Tapi hati-hati pembalikan arah ya bisa membuat dia coba kembali lagi ke level paling terendah di posisi seputaran di sini kayaknya ya. Oke. 2670. Jadi 2670 sebagai level paling terendah sampai dengan level tertingginya itu di seputaran 2689 adalah level yang bisa terjadi pada gold. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang ini jatuh ya, tapi saya pikir hati-hati dia akan pembalikan arah. Ya analisa saya ya dia kalaupun dia jatuh ya saya bisa bilang bahwa kemungkinan ya jatuhnya dia itu paling rendah ya menurut saya bisa sampai di level di sinilah ya 156.821, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke 157.882. Nah, di sini ini adalah arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Dan sebelum saya mencoba mengakhiri acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa membaca artikel yang Amarket tulis di FX Trade dengan judul "Bullish menguji kekuatan emas menjelang rilis data inflasi." Ini silakan rekan trader ya. Dan jangan lupa juga tulisan-tulisannya ada juga di Investing. Pada prinsipnya sama aja. Hari ini masih potensi bullish masih terjadi pada emas. Jadi saya lebih banyak menulis juga seperti kayak gitu ya. Dan rekan trader, jangan lupa kembali lagi tadi saya udah bilang kalender ekonomi 2030 waktu Indonesia bagian barat, dan ini adalah website resmi kami. Silakan bergabung dengan kami ya. Silakan daftar. Silakan coba sensasi trading bersama kami, dan saya pikir kami juga bisa bersaing dengan tempat lain. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.